Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gita Santoso di mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Bisnis. Saya mau disclaimer dulu untuk materi ini saya buat sebagai belajar mandiri saya. Semoga bermanfaat bagi rekan yang menempuh mata kuliah yang sama. Kita sudah sampai di modul ke-6 mengenai rencana SDM, sumber daya manusia. Untuk modul ke-6 ini terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan pertama mengenai analisis kebutuhan dan perencanaan SDM. Kegiatan belajar 2 mengenai kompetensi karyawan, dan kegiatan belajar 3 mengenai sistem pengupahan. Nah, ini kita akan masuk ke kegiatan belajar pertama, analisis kebutuhan dan perencanaan SDM. Untuk kebutuhan SDM, faktor-faktor yang menentukan kebutuhan SDM ada faktor eksternal, antara lain ekonomi nasional dan internasional, sosial politik dan budaya, perkembangan ilmu dan teknologi, pasar tenaga kerja, dan perusahaan pesaing. Faktor internalnya adalah perencanaan strategik dan perencanaan operasional, prediksi produk dan penjualan, pembiayaan SDM, pembukaan bisnis baru, desain organisasi dan desain pekerjaan, dan keterbukaan keikutsertaan manajer. Untuk persediaan karyawan adalah karyawannya akan pensiun, pengunduran diri, dan kematian, dan lain sebagainya. Untuk peramalan kebutuhan karyawan, dan lain ramalan permintaan SDM, ramalan persediaan SDM, dan perlakuan atas SDM. Untuk perencanaan SDM, pengertiannya adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam, dan keluar organisasi. Bisa dilihat integrasi perencanaan bisnis dan perencanaan SDM. Mirip ya antara perencanaan bisnis, ada rencana jangka panjang, jangka pendek, dan anggaran perspektif. Untuk perencanaan SDM ada strategic SDM, prediksi SDM, dan rencana tindakan. Yang ini saling ada integrasi antar keduanya ya. Untuk tahapan perencanaan SDM, yakni adalah pengumpulan dan analisis data, mengembangkan tujuan perencanaan, merancang dan mengimplementasikan program, mengawasi dan mengevaluasi program. Untuk implementasi perencanaan SDM ada rekrutmen, perencanaan karir, dan evaluasi perencanaan SDM. Keuntungan adanya rencana SDM tersebut, manajemen puncak memiliki pandangan yang positif ke sumber daya manusia dan biayanya lebih sedikit, tersedianya waktu untuk penempatan SDM yang berbakat, dan kesempatan untuk golongan minoritas seperti pekerja lokal maupun wanita. Untuk kendala perencanaan SDM antara lain standar kemampuan SDM-nya, SDM merupakan makhluk hidup, situasi SDM, dan kebijakan dari pemerintah. Berikut rangkuman untuk kegiatan belajar pertama. Kebutuhan SDM dalam sebuah perusahaan merupakan ramalan kebutuhan karyawan di dalam organisasi itu untuk waktu yang akan datang, yang meliputi kuantitas maupun kualitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia di sebuah perusahaan, antara lain faktor internal, eksternal, dan faktor persediaan karyawan. Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan untuk mengatur arus tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Perencanaan SDM merupakan bagian dari perencanaan bisnis. Karena itu, dalam perencanaan SDM perlu memperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan organisasi bisnis. Perencanaan SDM merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dalam proses perencanaan SDM, memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis. Tahapan-tahapan tersebut perlu dilakukan agar implementasi perencanaan SDM dapat berjalan dengan baik. Sekian rangkuman dari kegiatan belajar pertama. Saya akan mengerjakan tes formatif 1 yang ada pada modul. Terima kasih telah menyimak paparan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.